YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Pembangunan jalan tol Yogyakarta, Solo, dan Yogyakarta Bawen admin pandang sebagai pembangunan jalan tol yang memiliki kisah unik, bahkan masuk kategori penuh drama. Admin pernah mengupload video tentang pembangunan jalan tol terpanas di Indonesia, yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatera, khususnya jalur Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh terkait proses dan kisahnya. Mulai dari isu kurang dana, pembebasan lahan, terhenti sejenak, hingga tuntutan dan harapan cepat selesai dari masyarakat. Kali ini admin catatkan kisah dan drama dalam rencana dan pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo dan Yogyakarta Bawen. Yang pertama, penolakan Sri Sultan terhadap rencana pembangunan jalan tol yang akan melewati wilayah Provinsi DIY tercatat diungkapkan pada tanggal 13 Juli 2017. Bahkan tanggal 18 Juli 2017 penolakannya dimuat di media resmi Dinas Perhubungan Yogyakarta. Ya, saya tidak mau kalau rakyat saya ekonominya turun. Sebagai media massa selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 dengan berbagai alasan, mulai dari memilih membela rakyatnya yang kemungkinan terkena jalan tol, kekhawatiran kerusakan situs budaya dan sejarah, hingga menolak melepaskan hak tanah pemerintah atau tanah milik keraton. Pada tanggal 28 September 2018, Presiden Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke Keraton Yogyakarta. Juga pada saat Hari Raya Idul Fitri di 2019, media massa menduga kunjungan pribadi silaturahmi tersebut untuk membujuk dan meyakinkan Sri Sultan tentang kebutuhan jalan yang akan melewati wilayah DIY. Yang ketiga, setelah kunjungan tersebut, Sri Sultan terlihat melunak sikapnya dan Pemda DIY menegaskan bahwa Sri Sultan tidak pernah menolak adanya jalan tol, namun mengkhawatirkan berbagai hal seperti yang disebutkan di atas dan mempertanyakan tentang apa yang didapat dan keuntungan bagi rakyat dan pemerintah DIY dengan adanya rencana jalan tol tersebut. Yang untung kan hanya yang punya tol. Setelah groundbreaking tol Yogyakarta Bawen pun, Sri Sultan meragukan penyelesaian jalan tol di tahun 2024. Namun pemerintah menegaskan bahwa tahun 2025 sudah selesai dan tahun 2027 bisa digunakan dan telah diresmikan. Yang kelima, penemuan batu yoni di lokasi pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta, Desa Keprabon, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno abad 8-9, serta desain tol elevated atau melayang pada situs Selokan Mataram dan beberapa tempat bersejarah lainnya dijaga agar tidak rusak. Demikian 5 rangkuman kisah perjalanan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo dan Yogyakarta Bawen di antara lusinan kisah menarik lainnya. Sementara itu, inilah kondisi update terkini Juli 2022 tol Yogyakarta Solo. Yang pertama, jalan tol Yogyakarta Solo direncanakan akan memiliki jalur khusus sepeda dan merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki jalur sepeda dan akan dibangun di antara dua pagar yang berbatasan dengan main road dan tanah warga di wilayah Klaten. Pengelola tol Yogyakarta Solo PT Jogja Solo Marga Makmur memastikan jalur sepeda ini berada di luar bangunan utama atau berada di sisi jalan tol dengan lebar jalur 5 meter dipisahkan pagar atau pagar besi. Jalur sepeda ini merupakan permintaan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendukung pariwisata sekitar yang merupakan daerah pembangunan tol seksi 1. Yang kedua, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Solo hingga Bandar Udara Yogyakarta International Airport akan melewati 17 desa atau kelurahan di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Desa-desa itu adalah Kalurahan Bangun Cipto dan Kali Agung yang berada di Sentolo. Kemudian di
Kapanewon, Nanggulan ada Kelurahan Donomulyo, sedangkan Kapanewon Pangasih melewati Kelurahan Pangasih, Karangsari, dan Sendangsari. Jalan tol juga akan melintasi Kelurahan Wates di Kecamatan Wates. Di Temon, jalan tol akan lewat Kulur, Kaligintung, Temon Wetan, Temon Kulon, Karangbuluh, Sindulan, Kebonrejo, dan Janten. Sedangkan di Kapanewon Kokap terdapat Kalurahan Hargorejo dan Hargomulyo. Namun demikian, semua masih menunggu diterbitkannya izin penetapan lokasi atau IPL. Kepala Bidang Bina Marga Nur Cahyo Budi Wibowo mengungkapkan Pemkab menyampaikan masukan dalam pertemuan. Intinya infrastruktur jalan, saluran irigasi maupun infrastruktur lain bisa dibangun disesuaikan dengan topografi.